Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam kalau lupa kita panjatkan kehadirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat. Semoga curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Haji Gastin Lakur Isha selaku Kasih Binadik Bapak Sekar 2 Kota Gorontalo. Yang kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Rubianto Ibrahim. Yang kami hormati Ketua Badan Takmirul Masjid At-Taubah beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid At-Taubah beserta live streaming yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kami buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditawakan oleh saudara kita Muhammad Fikri Ali. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun alim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hasyirin. Ya'tuka bikulli sahrin
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha bidan Allah dengan segala firman-Nya. Itulah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan saudara kita Muhammad Fikri Ali. Kepada saudara diucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yakni kultum atau kuliah 7 menit yang akan dibawakan langsung oleh saudara kita Adi Sustio Mohito. Kepada saudara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasim Minadi Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo, Bapak pembina kami yang saya sebut nama beliau Bapak Haji Kasdinwanto Sarjana Hukum, yang sama-sama kami muliakan Bapak Ustadz Al-Mukarram Bapak Robianto Ibrahim, dan yang saya hormati Ketua Harian Badan Takmirul Masjid beserta jajarannya dan seluruh rekan-rekan warga binaan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau tetap tercurahkan kepada kita semua yang berada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan membawakan kultum dengan judul ketenangan dalam sholat. Jadi teman-teman, sholat itu adalah satu-satunya wasilah ibadah yang di dalam Al-Quran menjelaskan tentang ketenangan dalam sholat. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya musibah, kata Allah wasta'inu. Jadi kata Allah wasta'inu, mintalah kepadaku
jangan berharap kepada orang lain atau berharap kepada manusia. Jadi bagaimana caranya ya Allah? Caranya engkau yakin terhadapku, engkau percaya terhadapku, maka aku akan mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu melalui dua cara. Yang pertama, wasabri. Jadi ketika kita punya masalah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah materi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah lain mengatakan bahwa Allah mustahil baginya untuk memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, kita terima dengan sabar. Keluar lagi kalimat kedua, yaitu wassalah, engkau tunaikan sholat, mintakan kepadaku solusinya. Jadi dalam sholat kita bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan ketenangan. Dalam keadaan sholat engkau hanya meminta dunia itu sangat kecil teman-teman. Jadi ketika kita mengharapkan ketenangan, Allah akan memberikan kita ketenangan. Jadi jika kalian punya masalah, ambil wudhu, hadap kiblat, hamparkan sajadahmu, kau katakan Allahu Akbar, selesai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu cerita dari saya. Jadi kisah ini tentang para prajurit. Di salah satu barak ada kumpulan prajurit. Jadi di dalam prajurit yang lainnya itu beragama non muslim. Terlambat selalu mendapatkan teguran dari komandannya. Hei prajurit, kenapa kamu sering datang terlambat setiap kali apel? Siap salah komandan, kata prajurit ini, bahwa saya terlambat karena saya masih ibadah Tuhan dulu. Jadi seketika itu komandan ini berkata, kali ini kau tidak akan kumaafkan, kau harus bisa menerima ganjaran dariku. Siap komandan, saya akan menerima ganjaran apapun dari komandan. Jadi komandan ini berkata, kau pindahkan mobil ini ke parkiran di samping barak. Jadi sontak prajurit ini kaget dan mengatakan, siap komandan, saya tidak bisa bawa mobil, saya tidak bisa menyetir mobil komandan. Ya sudah, kalau begitu kamu minta tolong sama Tuhanmu, minta bantuan kepada sama Tuhanmu yang sering kau sembah, kata komandan ini. Jadi dengan tangis dia berjalan ke mobil, dia meminta kepada Allah, ya Allah, mohon pertolonganmu untuk hari ini, ya Allah, bantulah hamba. Jadi seketika dia menghidupkan mobil ini, dan mobil ini berjalan dipindahkan ke parkiran di sebelah barak. Tapi seketika prajurit yang non-muslim lainnya ini tiba-tiba menangis tersungkur dan langsung mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka menangis bukan karena salah satu prajurit ini bisa mengendarai mobil itu dan memindahkan mobil itu, tapi prajurit-prajurit lain ini tahu bahwa mobil ini tidak punya mesin. Prajurit lain mengetahui bahwa mobil ini tidak punya mesin dan mobil itu mobil rongsokan. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hiduplah mobil itu. Maka seketika prajurit yang lainnya ini langsung takbir, Allahu Akbar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultur singkat dari saya. Dengan banyak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kultur singkat yang telah dibawakan oleh saudara kita Andi Sulistiono itu. Kepada saudara diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni yaitu tausiah. Acara selanjutnya yakni kita masuk ke puncak acara, yakni tausiah ceramah agama yang akan dibawakan Al-Ustaz Al-Mukarram Robianto Ibrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahu man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kasih Binadik, kami hormati juga kami muliakan Ketua Badan Takbirul Masjid bersama jajaran beliau yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk bisa menghadiri pada acara yang rutin dilaksanakan. Salawat beriring taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Alangkah lebih bagusnya kita mengetahui apa itu bulan Sya'ban. Bulan yang mulia juga, bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga dengan diapit oleh bulan mulia ini ada beberapa keutamaan dari bulan Sya'ban itu. Yang pertama, di antara keutamaan dari bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah pertama kali untuk bersolawat itu diturunkan di bulan Sya'ban. Sering kita dengarkan orang membaca di khutbah-khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita hanya membacakan ayat yang alangkah lebih bagus kita tahu kapan ayat itu turun. Ayat itu turun, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban. Maka bukan hanya saja bulan Rabiul Awal kita bulan bersolawat, di bulan Sya'ban juga bulan kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali itu diturunkan di bulan Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara keistimewaan dari bulan Sya'ban, bulan Sya'ban itu sebagaimana kata Al-Imam Salamah bin Kuhail, beliau mengatakan apa? Syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Kalau saja bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Artinya apa? Kalau dia bulan pembaca Al-Quran, maka alangkah lebih bagusnya kita giatkan waktu kita, malam-malam kita, siang-siang kita membacakan ayat Al-Quranul Karim. Ya, karena apa? Karena Al-Quran itu adalah sebuah pedoman hidup kita. Kita kalau hidup di muka bumi ini, kalau kita berpijak di atas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan bahagia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kadang-kala nanti bulan suci Ramadan baru dia baca Quran. Harusnya kalau bulan Sya'ban itu kita mulai start dengan membaca Al-Quranul Karim. Kita punya target-target khusus. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, saya harus punya target-target khusus untuk menyelesaikan beberapa kali khatam dari kitab suci Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Supaya pada saat kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah siap juga dengan melanjutkan target-target tersebut.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah di antara keistimewaan dari bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW beliau banyak berpuasa setelah bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasumu aktsar ba'da Ramadan illa fi Sya'ban. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau banyak berpuasa selain daripada bulan suci Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Sama dengan orang berolahraga ini, pukul-pukul dulu, ya, ada warming up. Ya, kalau tidak ada warming up, mutasala itu urat. Begitu juga itu kalau orang tiba-tiba langsung puasa di bulan Ramadan, itu pasti dia akan pusing. Hari pertama dia pusing. Yang biasa makan bali tutua, topi-topingo, ya, biasanya di gunung dulu dia makan, tiba-tiba tidak makan, pasti dia akan pusing. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak, walaupun itu cuma sunnah, kita memperbanyak untuk berpuasa walaupun tidak sebulan penuh, tetapi kita pukul-pukul dulu, mungkin cuma 15 hari atau 13 hari. Setelah itu kita istirahat sebentar untuk menanti kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa tidak sebulan penuh? Karena jangan sampai kita hanya memuliakan puasa sunnah, kemudian puasa Ramadan kita rusak. Ya, maka Nabi itu, sebagian para ulama mengatakan apa? Kalau sudah masuk tanggal 15, setelah tanggal 15, 16 ke atas istirahat, tidak boleh puasa. Itu bukan pengharaman, tetapi itu wanti-wanti. Jangan sampai orang hanya memuliakan puasa sunnah, kemudian dia melantarkan puasa yang wajib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya di antara keistimewaan dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kalau di bulan suci Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadri. Kalau di bulan Sya'ban ada namanya malam Nisfu Sya'ban. Ya, malam Nisfu Sya'ban. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza kanat fi nisfi Sya'ban faqumu layaliyaha wasumu naharaha." Ya, apabila kamu masuk pada nisfu Sya'ban, maka perbanyaklah kalian sholat pada malam hari dan berpuasalah pada siang hari. Ya, jadi perbanyak kita berpuasa. Berpuasa kalau boleh dari 13, 14, 15. Jadi kalau kita puasa dari 13, 14, 15 itu kan nisfu Sya'ban. Kita dapat 2 puasa sekalian. Ya, baik itu puasa Iyamil Bid, kita juga dapat pahala puasa nisfu Sya'ban. Maka kita dapat 2 sekalian keistimewaan kalau kita mulai start dari 13, 14, 15 pada setiap bulan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memperbanyak puasa di Ayyamil Bid, apalagi di malam nisfu Sya'ban, kita beribadah, maka ini keistimewaannya sangat besar sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang berikutnya di antara keistimewaan dari bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu untuk menghadap ke Masjidil Haram. Perintah tersebut, awal kali perintah itu memindahkan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram adalah pada bulan Sya'ban. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak juga kita untuk memperhatikan bulan Sya'ban dengan kita banyak melaksanakan ibadah, terkhusus kita melaksanakan sholat malam. Karena kalau tidak ada warming up juga akan susah. Orang kadang-kala kalau hari pertama itu hari kedua tidak biasa bangun sahur, ya, walaupun menu di atas rata-rata, ya, biasanya menu ayam pertama malam pertama, kemudian menu daging malam kedua, walaupun menu di atas rata-rata seperti itu, kadang-kala orang agak susah untuk melaksanakan sahur. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Makanya Nabi itu sudah dari awal-awal beliau punya warming up untuk melaksanakan puasa tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terakhir di antara keistimewaan dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kita. Ya,
mengangkat amalan kita. Bukan hanya saja hari Kamis itu diangkat amalan kita, bulan Sya'ban juga Allah mengangkat amalan kita. Makanya Nabi itu, kenapa Nabi rajin puasa Kamis? Kenapa Nabi itu rajin puasa bulan Sya'ban? Karena Nabi sangat senang ketika amaliyah beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senang sekali, sementara diangkat itu beliau dalam keadaan berpuasa. Maka kalau di bulan Sya'ban ini kita masih ada berapa hari lagi? Saya tanya tadi sama ketua DKM, ya, beliau insya Allah keluar tanggal 3, pas-pas itu saya bilang hari nisfu Sya'ban, ya, nisfu Sya'ban. Jadi kita di nisfu Sya'ban itu perbanyak untuk berzikir, perbanyak di masjid. Alangkah bagusnya, enak sekali kalau kita banyak berzikir. Orang kadang-kala kan dia pusing mungkin dari kantor, ada pemeriksaan dari KPK, BPK, tapi kalau dia sudah di dalam seperti ini, kita fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita amalan kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita berzikir, sementara kita berpuasa, maka amalan itu sangat-sangat indah sekali untuk Allah angkat amalan kita itu. Kenapa kita harus berpuasa? Coba lihat, kalau kita berpuasa, beda kita sholat, beda dengan amaliyah yang lain. Kenapa kalau kita berpuasa banyak sekali rezeki? Kenapa kalau di bulan suci Ramadan itu banyak saja rezeki-rezeki yang tak terduga yang datang kepada kita? Kenapa juga kalau kita berpuasa itu banyak doa-doa kita yang Allah kabulkan? Kenapa demikian? Karena dengan kita berpuasa itu, puasa itu adalah kita menghinakan diri, ya, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan kesombongan itu. Sehingga kalau kesombongan kita hilang, maka doa itu cepat tebus kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu indahnya sekali kita melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban, karena apalagi setelah bulan Sya'ban kita masuk di bulan suci Ramadan, ya. Insya Allah Ramadan kali ini insya Allah saya berharap, mudah-mudahan berdoa juga, mudah-mudahan awalnya sama-sama, ya, NU Muhammadiyah semua sama-sama akan mulai satu Ramadan. Yang jelas Ramadan itu tanggal 1 Ramadan, ya. Tapi kapannya 1 Ramadan, dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan sama-sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya saya ingatkan, kalau kita Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang sangat berharap berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi tahun ini mereka sudah tidak bisa berjumpa lagi. Kalau Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersua melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, usahakan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk sholat tarawih secara maksimal. Kadang kalau ada sholat tarawih kalau terlalu panjang dia MTMPD datang beda kiki. Amin. Ya, padahal harusnya semakin berdiri lama kita melaksanakan sholat, semakin berguguran dosa. Ya, jadi kalau mau sholat malam itu, yang kita cari itu adalah, terima kasih, yang kita cari itu apa? Pengguguran dosa. Yang kita cari itu adalah bagaimana Allah akan menggugurkan dosa kita. Coba lihat di bulan suci Ramadan, digugurkan dosa kita dari puasa. Setelah itu kita sholat malam lagi, digugurkan dosa kita. Ya, berbeda orang yang berdiri tengah malam melaksanakan sholat malam. Kalau berdiri tengah malam melaksanakan sholat malam, itu digugurkan dosa. Berbeda dengan orang yang berdiri karena kalah bermain domino. Ya, kalau dia berdiri kalah bermain domino, biar dia satu malam full tidak berguguran dosa. Ya, coba lihat, bayangkan dua-dua berdiri. Yang satu berdiri karena kalah bermain domino tidak dapat batu 7. Yang satu berdiri karena apa? Karena sholat malam. Ya, alangkah indahnya. Makanya Nabi mengatakan apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri, semakin panjang dia berdiri, maka semakin berguguran dosa. Ya, jadi semakin orang tahan sabar melaksanakan sholat, semakin berguguran dosa. Jadi kalau tidak mampu, kata Nabi apa? Sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, berbaring. Kalau juga berbaring sudah tidak mampu, ya tinggal disolati kalau begitu. Ya, maka itu Nabi memberikan opsi, memberikan pilihan. Kalau tidak mampu, Pak Imam, terlalu panjang Pak Imam, ya sudah. Kasih Pak Imam, kasih biar dia bawa ayat panjang, orang rakaat kedua langsung berduduk. Itu maksudnya.
Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menikmati melaksanakan sholat dengan maksimal. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang berikutnya juga yang saya ingatkan di bulan suci Ramadan itu, kadangkala kalau orang berpuasa itu, kalau dia buka puasa, kadangkala dia malas dendam, dia yukul semua, dia seka semua, ya. Baru sudah baru ketuk beduk tak oh sudah dia mulai seka semua, itu cantik manis semua, ya, pilih air semua dia seka semua, ya. Padahal kita berbuka puasa itu apa? Melepaskan dahaga, bukan balas dendam, ya. Cuma lihat kenapa Nabi itu bersahur, berbuka dengan kurma, ya, dengan kurma. Mari kita, Kak, kebetulan saya di kesehatan, mari kita teliti kenapa, ada apa dengan kurma, ya. Kalau kue itu yang paling banyak itu glukosa. Kalau kurma itu paling banyak itu apa? Laktosa. Laktosa dengan glukosa itu beda. Kalau glukosa semakin dia banyak, maka semakin lemah orang. Kalau laktosa, jadi kalau glukosa itu semakin banyak semakin lemah. Kalau laktosa semakin dia banyak semakin kuat orang, ya. Makanya Nabi itu kalau dia berbuka 3 butir kurma dengan 1 gelas air. Kalau orang tidak, 3 kasko bubur ayam, ya, 3 piring kue, ya. Akhirnya apa? Mau sholat kalau potigo-potigo, kalau jangan pas sadar, wah Ustaz, ya, kalau potong. Apalagi yang kalau di rumah biasanya, insya Allah yang mendengarkan lewat Facebook juga bisa mendengarkan. Yang muadzin itu harus perhatikan waktu. Ya, perhatikannya bagaimana? Setelah ketuk beduk, muadzin minum air 1 gelas, dia azan dulu. Setelah itu kasih waktu 15 menit, 20 menit baru qobat. Jangan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung dia kamat. Akhirnya apa? Orang lari-lari ke masjid, bukan dia lari. Ya, bukan dia angkat takbir, tapi tak tumpah dia isi puru. Gara-gara apa? Gara-gara DP muadzin terlalu cepat makomat, ya. Jadi berikan waktu. Ini bukan sholat biasa. Ini sholat orang baru selesai melaksanakan buka puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang orang berbuka puasa dengan Nabi berbuka puasa dengan sahabat lain itu beda. Kalau sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi itu buka puasa dengan apa? Dengan berjima, berhubungan suami istri, ya. Itu buka puasanya para sahabat Nabi. Kalau orang bilang, Pak Ustadz, jangankan berhubungan Ustadz, sedangkan makan saya mau lupuh Ustadz, baru Pak angkat kue sebarat, semua lupuh, ya. Itulah beda libido para sahabat Nabi dengan kita, ya. Kalau mereka berbukanya dengan berhubungan suami istri, ya. Habis sholat maghrib, ya, mereka habis berhubungan mereka langsung mandi wajib dulu, setelah itu sholat maghrib baru lanjut berhubungan lagi. Nanti isyanya dikasih lambat sedikit jam 8, ya. Itu bedanya antara kita dengan mereka. Tapi kalau orang mau terapkan begitu agak berat memang, agak susah, ya. Ustadz mau lupuh Ustadz, jangan kamu mau berhubungan, sedangkan mau sholat maghrib juga mau lupuh dahulu, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita perhatikan. Kenapa Nabi itu, perhatikan ya, kenapa Nabi itu kalau sahur diperlambat? Ya, kalau orang biasanya saya lihat di beberapa lapangan, saya kenapa bahas ini? Karena ini kasus di lapangan. Saya lihat di lapangan kalau orang melaksanakan di bulan suci Ramadan, habis sholat tarawih baru main domino. Habis main domino pulang ke rumah 2:30. Dia pas sahur 2:30, habis pas sahur dia tidur, akhirnya tidak sholat subuh. Ya, kenapa? Hikmah orang kita memperlambat untuk sahur itu. Sahur itu jam berapa? Jam 4 sahurnya. Ya, kita sahur jam 4. Setelah jam 4, habis sahur siap-siap sholat subuh. Ya, jangan pas sahur jam 3 atau 3:30. Kalau bangun kamar jam 3, sholat malam dulu. Tunggu sampai 3:30 jam 4 tadarus dulu. Ya, tadarus, habis itu kalau tadarus berarti pelan-pelan dia baca. Beda tadarus dengan tadaturus, ya. Kalau tadarus dia betul-betul dia hayati ayat per ayat. Kalau tadaturus dia seka terus, biar salah baca semua tajwid, salah dia pakai terus, ya. Itu beda antara tadarus dengan tadaturus, ya. Maka oleh sebab itu kalau kita bangun jam 3, kita baca Quran dulu sampai jam 4. Setelah jam 4 baru kemudian kita melaksanakan sholat, melaksanakan sahur
dan kemudian siap-siap melaksanakan sholat subuh. Itu yang sangat penting supaya benar-benar kita itu melaksanakan. Bagaimana, coba lihat bagaimana orang tidak boleh lemah. Jam 3 dia sahur, akhirnya jam 12 malam jam 12 siang semua jaga baguling di mesin. Karena apa? Karena dia cepat untuk bersahur. Maka itu hikmahnya kita memperlambat sahur kita tersebut. Jadi hikmahnya dua, kita kuat, yang kedua kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa itu macam-macam. Pertama, orang sakit. Sakit di sini adalah sakit yang kalau dia berpuasa dia akan lemah. Kalau bolo lapo, kukuru, kaskado, ya. Jadi itu bukan masuk sakit, ya. Sakit di sini apa? Sakit ketika dia berpuasa, rusak puasanya, ya. Jadi tidak Jawa itu lolapo, kukuru itu, ya. Tidak masuk itu, karena itu bukan sakit yang sebenarnya. Jadi kalau dia sakit, usahakan dia batalkan puasanya. Begitu juga kalau safar. Safar juga kalau dia sudah safar meletihkan, maka alangkah lebih bagusnya dia tidak berpuasa. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang dia dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan perjalanan, maka hendaklah dia ganti pada hari yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja bisa saya sampaikan pada sore hari ini, insyaallah menjadi iktibar kita semua, karena kita menghadapi bulan suci Ramadan ini memang agak lain. Saya juga alhamdulillah karena WFA, Kamis Jumat WFA, jadi saya bisa datang ke tempat ini untuk memberikan majelis ta'lim. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin saja yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa, kita buka dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik, wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu ila radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'abdika رسولك نبي سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya. Kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau salahnya maka itu datang dari syaitan Allahumma alaih, dan dari diri saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.